Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali lagi kita pada malam hari ini diberi rahmat, kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berkumpul sekaligus mengkaji ilmu-ilmu agama. Pada malam hari ini kita lanjutkan materi kita tentang kitab taharah. Malam ini kita sudah sampai kepada materi macam-macam air dan pembagiannya. Jadi air yang kita pakai berwudu dan pakai mandi wajib itu tidak semuanya bisa dipakai. Jadi ada macam-macam air. Jadi ini perlu diketahui, sebab jangan sampai kita kemudian menggunakan air ternyata itu air suci tapi tidak mensucikan. Air itu ada 4 macam. Jadi yang pertama ada namanya air suci dan mensucikan. Ya, misalnya air hujan. Jadi air hujan itu kalau kita pakai untuk berwudu, kita pakai untuk mandi, itu boleh. Ya, air hujan. Kemudian yang kedua air laut. Jadi air laut itu boleh untuk berwudu. Ya. Bahkan Rasulullah, ada sahabat pernah bertanya, bolehkah mereka berlayar, kemudian mereka pakai itu air laut, dan Rasulullah dia bilang air laut itu boleh dipakai bersuci dan menyucikan. Bahkan air laut itu semua yang hidup di laut itu halal. Ya. Jadi semua yang hidup di laut itu halal. Kalau di darat itu yang halal itu tanpa disembelih itu belalang. Jadi belalang itu boleh dimakan tanpa disembelih. Tapi kalau yang lainnya kambing, sapi, domba, apa semua, ayam, itu harus disembelih. Tidak halal kalau tidak disembelih. Kemudian yang ketiga, air yang suci mensucikan itu air sumur. Selanjutnya air es. Ya. Air es itu suci dan mensucikan. Kita berada di kutub utara yang kemudian esnya itu banyak, menggembung. Ya, setelah itu bisa dipakai, kalau dia sudah mencair, bisa dipakai untuk berwudu, bisa dipakai untuk mandi. Kemudian air embun. Tahu air embun? Air embun itu air yang embun yang malam, kemudian banyak air, itu namanya air embun, bukan air hujan. Jadi kalau kita umpamanya duduk di luar malam-malam, mungkin dari malam sampai pagi ada terasa bahwa kita basah, ya, ada air yang turun, itu namanya air embun. Ya, itu bisa dipakai suci dan menyucikan. Kemudian air keluar dari mata air, gua lakasa. Tua gua lakasa pernah lihat? Itu air yang keluar dari mata air. Kemudian sungai yang mengalir, ya, sungai Kali Ambon atau sungai manapun yang bisa kita pakai untuk berwudu karena itu suci dan menyucikan. Di antara air-air di atas itu bisa tidak suci dan menyucikan kalau ia berubah warnanya, berubah rasanya dan baunya, maka bisa dia tidak mensucikan. Ada syaratnya, kecuali syarat yang pertama berubah karena tempatnya. Contoh, air yang tergenang mengalir di batu lereng. Jadi dia berubah karena tempatnya sehingga dia membolehkan. Ya. Yang kedua, berubah karena lama tersimpan. Contoh air kolam. Kalau dapat air kolam yang biasa kita mandi itu, kalau lama tersimpan sampai berubah dia punya rasa, bau dan warnanya, itu tidak boleh dipakai suci dan mensucikan. Ya.
Misalnya kita pergi mandi di mana? Di Letel Bali, di Kelapa Gading. Tapi ini dia punya air sudah 3 bulan, 4 bulan dia tidak ganti misalnya. Pasti itu nanti berubah dia punya bau. Apalagi kalau orang mandi misalnya dia kencing di situ, bisa saja. Ya, kalau dia berubah rasanya, coba rasa-rasa ya. Dia berubah, nah itu tidak boleh disuci dan mensucikan. Tapi kan kalau biasa air kolam itu biasa tiap minggu mereka ganti airnya. Ya, sama dengan tadi air ada air hujan, tapi kemudian dia tertampung di batu-batu. Dia tertampung di batu, lama tidak mengalir kan biasa dia berubah warnanya. Ya, biasa dia warna kuning atau dia warna apa. Nah, itu pada akhirnya dia tidak suci dan tidak mencucikan. Kemudian berubah karena sesuatu yang terjadi padanya. Contoh, berubah disebabkan ikan atau kiambang. Misalnya ada air yang kita simpan, kemudian kita pelihara ikan di situ, ataupun kita tidak pelihara ikan, air yang tergenang tadi biar tidak lama, tapi kemudian ada kiambang atau ada ikan yang menyebabkan dia berubah baunya, berubah rasanya dan lain-lain. Makanya saya kalau lihat ada yang di baknya dia pelihara ikan, saya kadang hati-hati, kan ada begitu ya. Orang dia pelihara ikan di baknya kadang hati-hati, karena kalau terlalu lama jangan sampai dia berubah rasanya, berubah baunya, bisa menyebabkan tidak sah kita pakai mandi, tidak sah kita pakai berwudu. Jadi baiknya jangan. Ya, sama dengan beberapa tempat yang ada ikannya, nah itu kalau dia sudah berubah rasa, warna dan baunya itu sudah tidak boleh. Kiambang itu apa? Kiambang itu ada kayak binatang-binatang kecil ya yang biasa hidup itu kalau air tergenang itu biasa mereka hidup di situ. Kemudian berubah karena tanah suci, segala perubahan yang sukar memeliharanya. Misalnya berubah karena daun jatuh dan pohon dekat sumur. Ya, ada air sumur, tapi kemudian banyak pohon yang jatuh di dalam sumur itu, lambat mengalirnya air, dia berubah warnanya, itu sumur bisa kemudian pada akhirnya tadinya suci mensucikan, pada akhirnya bisa berubah menjadi tidak suci dan menyucikan. Jadi itulah air suci dan menyucikan. Ya, inilah materi kita pada hari ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Kalau ada yang bertanya di sekitar itu, silakan kita diskusikan. Bertanya, pernah saya dengar kalau yang hidup di dua alam itu contohnya mungkin kayak kakak atau kodok, apakah itu halal atau tidak? Mungkin. Terima kasih. Ya, jadi semua binatang laut itu benar ya, semua binatang laut itu halal, kecuali binatang laut yang hidup di dua tempat. Dia hidup di laut, dia juga hidup di darat. Nah, itu haram. Buaya, kodok, lomang. Tapi akan nanti ada penjelasan khusus. Binatang yang hidup di dua tempat itu haram dimakan. Ya. Kalau warna, bau dan rasanya. Kecuali air yang tadi. Ya, jadi tidak suci kalau berubah warna, rasa dan baunya. Ya. Ya, berubah karena tempatnya. Contoh air yang tergenang yang mengalir di batu lereng. Jadi kita penjelasan tentang air suci nanti kita pindah lagi. Masih ada air suci tetapi tidak mensucikan dan lain-lain. Demikian, kalau sudah tidak ada yang bertanya kita selesai ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.